Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga semuanya tetap baik-baik saja ya. Nah, untuk di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mereview kamera mirrorless, yaitu Sony A6400 ya. Kamera ini sudah lama saya miliki dan kita akan membahas bagaimana dan apa saja kelebihan dan kekurangannya selama ini, dan apakah masih layak digunakan di tahun 2022 ini atau nanti di tahun 2023 ya. Bagaimana ulasannya berikut videonya. Nah, ini dia teman-teman kameranya Sony Alpha 6400 ya. Oke, untuk bentuk fisiknya, fungsi-fungsi yang ada di kamera ini mungkin saya nggak akan jelaskan ya, kalian bisa lihat di video sebelah. Nah, di sini saya akan fokus pada kelebihan dan kekurangannya selama ini. Di sebelumnya saya kasih tahu dulu kalau ini bukan lensa kitnya ya. Ini lensa fix f1.8 50 mili, dan saya juga pakai lensa ini power zoom untuk membuat video ya. Fokalnya 18-105, f-nya 4. Oke, sebelum kita ke kelebihan, mungkin saya akan menjelaskan kekurangan dari kamera ini ya, selama ini saya gunakan. Oke, untuk kekurangan pertama dari baterainya ya. Baterainya itu menurut saya itu cepat habis teman-teman. Jadi cepat habis saat saya take video, itu baterainya cepat habis. Itu dari segi baterai. Kemudian untuk layarnya, nah layarnya cuma bisa dilipat seperti ini aja ya, walaupun bisa dipakai untuk selfie. Ya, dilipat seperti ini, tapi sayangnya nggak bisa ke samping teman-teman ya. Ini sebenarnya sesuai kebutuhan sih ya, tapi saya kadang-kadang juga perlu saat take video ke samping, apalagi kayak event ya, ke samping. Jadi kita harus lihat ke sini, ini nggak bisa dilipat ke samping itu. Kemudian kekurangannya ya, di sini ada jack audio, ini untuk mic, tapi sayang tidak disediakan untuk headset ya. Jadi setelah kita merekam, kita pengen dengar hasilnya, mau nggak mau kita harus dengerin dari speaker kecil ini. Di sini ada speaker kecil, dan suaranya juga volumenya nggak terlalu keras. Oke, jadi menurut saya cuman itu kekurangannya ya. Yang pertama, baterainya cepat habis. Kemudian layarnya nggak bisa di flip ke samping ya, atau lipat ke samping. Kemudian kurangnya jack untuk headset ya. Jadi sebenarnya ini sesuai kebutuhan masing-masing sih, tapi menurut saya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kelebihannya, nah kelebihannya itu menutupi beberapa kekurangannya ya. Misalkan ini, kayak tadi baterainya cepat habis. Sony Alpha 6400 ini bisa kita cas menggunakan power bank langsung di port mini USB ini ya. Di sini, walaupun saat kondisi ngerekam, kita bisa langsung cas juga. Jadi saat baterai udah mulai habis dan kondisi masih merekam, kita bisa cas ya. Jadi mencegah kehilangan momen juga.
itu. Kemudian kamera ini bisa merekam tentu sampai 4K ya, dan kalau di HD dan Full HD itu bisa merekam sampai 1 jam lebih tanpa overheat ya, jadi tanpa putus juga itu bisa merekam. Kemudian di HD saya pernah coba itu sampai 2 jam lebih tidak overheat ya. Jadi yang penting memorinya cukup, kemudian baterainya juga kita tambahkan power bank di sini, jadi itu kuat sampai 2 jam nonstop ngerekam. Kemudian yang terakhir dari segi fisiknya ya masih tergolong mirrorless yang compact ya, jadi gampang dibawa dan juga nggak terlalu berat ya. Jadi saya ulangi, untuk kelebihannya kamera ini bisa langsung dicas ya, walaupun saat kondisi masih merekam. Kemudian bisa merekam hingga berjam-jam ya, tanpa putus-putus, tanpa overheat. Tapi sayangnya saya belum pernah coba di 4K apakah di overheat atau enggak, karena saya belum ada kebutuhan untuk membuat video 4K ya. Kemudian dari bodinya ini gampang dibawa ya, lumayan compact dan nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Dan apabila ditanya apakah masih layak kamera mirrorless ini digunakan di tahun 2002 ini ataupun nanti di tahun 2023, menurut saya kamera ini masih layak dipakai karena hasilnya, terutama hasil videonya itu lumayan bagus ya. Kalian bisa coba di channel sebelah, lihat-lihat bagaimana hasil video dari Sony Alpha 6400 ini. Kalau saran saya, ketimbang foto atau video, lebih baik gunakan Sony Alpha 6400 ini untuk video ya, itu kualitasnya nggak main-main. Kemudian untuk harga, kalau dulu saya beli bodinya saja itu sekitar 13 juta ya, dan untuk kamera kitnya itu sampai 15 juta. Dan untuk sekarang tahun ini saya kurang tahu, kemarin sempat dengar kabar kalau bodinya aja sekarang yang baru itu sekitar 11-12 juta ya, jadi nggak terlalu banyak berubah, karena mungkin ada Sony yang baru ya, keluaran baru, jadi yang lama kemungkinan agak sedikit turun harganya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.